bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Tuhan yang agung maha kuasa. Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Teman-teman, hari ini kita bakal belajar tentang bukan pameran, dan Pendeta Helen akan menolong kita untuk memahami tema tersebut. Kira-kira firman hari ini bakal bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Nah, sebelum itu mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian dari KJ3, Kami Puji dengan Riang. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama menyatukan hati kita untuk berdoa dan dilanjut dengan mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan pada masing-masing kami. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami masih bisa bersekutu bersama untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan lancar Tuhan. Tuhan, kami juga mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya belas kasih-Mu bisa mengampuni kami dan kiranya Engkau menuntun kami supaya kami menjauhi segala perbuatan dosa dan hanya berbuat seperti yang Kau ingini Tuhan. Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, setelah tadi kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai ke 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah berita anugerah. Teman-teman, sekarang kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dan menyanyikan pujian Allah Peduli.
terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Halo, selamat hari Minggu teman-teman remaja GKI Salatiga. Ketemu kembali dengan Kak Helen. Dan saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bukan pameran. Ya, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang maha baik. Kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami boleh menjalani hidup kami yang penuh dengan berkat. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk hari yang Kau karuniakan pada kami. Bersyukur untuk segala berkat yang Kau sediakan sepanjang hari ini dan juga sepanjang kehidupan kami. Saat ini juga kami mau bersama-sama menikmati berkat rohani untuk boleh menyelami firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Sebab kami anak-anak-Mu rindu untuk kembali menghayati firman Tuhan, untuk boleh disegarkan oleh firman Tuhan dan boleh dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan setia kepadamu. Tolonglah kami Tuhan di dalam segala keterbatasan kami yang mengikuti ibadah pada saat ini, biarlah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai 8. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan juga memeliharanya dalam keseharian kita. Teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pacaran. Pernahkah kalian pacaran? Nah, berikut ada beberapa pertanyaan tentang pacaran dari teman-teman kita. Yuk kita lihat cuplikannya. Halo Kak Helen, aku mau tanya, untuk para remaja seperti kita ini, boleh nggak sih pacaran? Pacaran yang seperti apa yang sesuai dengan firman Tuhan? Jadi, usia berapa ya Kak kita boleh pacaran? Apa sih tujuannya pacaran yang benar, Kak? Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, penasaran nggak? Udah tahu belum jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita tadi? Nah, hari ini kita bersama-sama akan menggumuli itu semua. Kalian pasti hidupnya dekat dengan medsos, benar ya? Anak-anak milenial itu dekat sekali hidupnya dengan gadget. Bahkan ada yang mengatakan, ya kalau anak milenial itu hidup tanpa gadget itu, wah kayaknya nggak bisa. Ya. Setiap hari kita menggunakan handphone ataupun laptop kita untuk beraktivitas, apalagi sedang pandemi COVID-19 ini. Apa-apa dilakukan secara online, segala sesuatu dilakukan dari jarak jauh ya. Kita mengirim tugas, kita mengirim jawaban ujian dan melakukan banyak hal proses belajar mengajar ya secara online. Ya. Kita hidup di dalam dunia nyata dan juga di dalam dunia maya. Kita punya media sosial ada berapa? Mungkin lebih daripada 3 ya. Ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram dan lain sebagainya. Mungkin kita juga adalah seorang yang aktif untuk jadi YouTuber ataupun sekedar untuk bisa melihat, menonton, menyaksikan video-video yang ada di YouTube ya. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dunia media sosial, biasanya zaman-zamannya kalian ya yang sedang remaja ini mungkin melihat di status teman-temannya yang kadang suka baper, bawa perasaan karena baru saja putus sama pacarnya, atau mereka yang membagikan momen-momen bahagianya di media sosial dengan pacarnya, dengan pasangannya gitu ya. Yang kadang-kadang kalau bagi kita yang jomblo begitu ya, ngerasa, "Hah, baper banget nih, kok dia udah punya pacar aku belum ya?" gitu ya. Nah, ada sebagian kita yang mungkin masih bertanya-tanya, boleh gak sih remaja gitu ya, anak Tuhan, seorang remaja itu pacaran? Kadang-kadang saya juga dapat pertanyaan seperti itu, Kak Helen, boleh gak sih kita pacaran begitu ya? Nah, kalau saya diberikan sebuah pertanyaan seperti itu, biasanya saya tanya balik dengan anak remaja itu.
Kalau kamu tanya boleh nggak sih kita pacaran? Kak Helen pasti tanya, sudah siap belum untuk pacaran? Nah biasanya kalau mereka ditanya siap atau belum pacaran, mereka langsung mikir, siap yang bagaimana nih gitu ya? Siap yang seperti apa Kak? Apa yang bisa menggambarkan kalau kita sudah siap untuk yang namanya pacaran? Terus saya tanya lagi, tujuan kamu pacaran apa? Kalau kita lihat orang-orang di sekeliling kita, teman-teman, mungkin ada orang yang punya pandangan bahwa pacaran itu ya lumayan lah supaya bisa dipamerin gitu ya. Dipamerin di media sosial bahwa aku bukan jomblo lagi tapi aku sudah punya pasangan. Aku sudah punya pacar, ini loh orangnya gitu ya. Apalagi kalau orang yang pacaran sama kita itu punya kepribadian yang baik, yang bagus. Mungkin kita merasa bangga ya, dan lalu kita pamerkan di media sosial. Kalau kita lihat dunia artis begitu ya, kita lihat media sosialnya kalau pacaran sama siapa, si ini sama si ini, wah mereka jalan-jalan bareng, nongkrong bareng, bahkan liburan bareng, entah itu keluar kota atau keluar negeri. Itu membuat kita berpikir, kayaknya pacaran zaman sekarang tuh biasa ya gitu ya, untuk pergi keluar kota atau keluar negeri bareng-bareng sama pacar gitu ya, kayaknya bebas sekali ya untuk melakukan banyak hal itu. Nah, hati-hati teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Media sosial kadang-kadang bisa mengajarkan sesuatu yang positif buat kita. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati, itu juga bisa mempengaruhi sesuatu yang negatif dalam kehidupan kita. Nah, kita harus ikut yang mana? Apakah kita melihat ada artis ataupun orang yang kita kagumi di media sosial? Itu apakah selalu baik dampaknya? Enggak. Kita bisa menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif ya. Media sosial bisa membagikan ilmu, edukasi kepada banyak orang. Tapi juga ada hal-hal yang negatif yang menyaring ya harus kita sendiri. Bagaimana cara menyaringnya? Ya kita belajar firman Tuhan. Jadi untuk memperbandingan nih, kalau media sosial ngajarin begini, itu sesuai nggak ya dengan firman Tuhan, kita bandingin. Yang harus kita ikutin mana? Media sosial yang lagi ngetren ya atau nilai-nilai kekristenan. Tentu kita akan memilih nilai-nilai kekristenan yang lebih penting dan lebih baik buat kita. Ada banyak tujuan orang pacaran selain pamer tadi ya. Ada juga yang mau pacaran supaya tidak lagi berstatus jomblo. Nih katanya ada sebagian orang yang beranggapan, jomblo itu Jones. Tahu ya? Artinya apa? Jones, jomblo ngenes katanya. Kasihan banget, artinya kayaknya dalam tanda kutip gak laku-laku gitu ya. Gak ada yang naksir sih, makanya gak punya pacar gitu ya. Ada pandangan-pandangan negatif terhadap jomblowers. Sampai-sampai orang kadang-kadang suka takut. Kalau dibilang jomblo nanti sampai aku gak laris gitu ya. Kalau dibilang jomblo, jangan-jangan aku gak ada yang ngefans sama aku gitu ya. Akhirnya dia pacaran. Ya tujuannya supaya apa? Supaya statusnya pacaran bukan jomblo. Itu adalah sebuah tujuan yang salah. Ada lagi orang yang punya tujuan pacaran itu ya supaya populer, supaya keren. Aku kan kakak kelas gitu ya. Kalau aku nggak punya pacar, apa kata dunia gitu ya. Kita merasa wah, apalagi kalau kita punya pacar itu seorang yang terkenal di sekolah, terkenal di gereja atau terkenal populer, punya sesuatu yang positif. Wah, kita pingin numpang kepopuleran gitu ya. Kita numpang untuk bisa terkenal dari orang-orang sekitar kita. Itu juga ada tujuan yang tidak sesuai dengan intinya untuk orang pacaran. Ada orang di sekitar kita yang juga mungkin kalau mau pacaran, dia punya tujuan. Ya supaya saya diakui, kan saya banyak fansnya. Ya terserah saya dong mau pacaran berapa kali sama siapa saja. Karena orang mengakui bahwa saya itu cantik. Ya, hati-hati teman-teman. Pacaran, status pacaran itu bukan sebuah arti bahwa orang itu ganteng atau cantik. Itu bukan sebuah ukuran patokan bahwa orang itu pinter, disenengin orang. Atau orang itu sebaliknya gak pinter atau gak disenengin orang karena dia gak pernah punya pacar gitu ya. Dengan usianya yang sudah belasan tahun belum pernah punya pacaran. Wah berarti kamu gak pinter dong, berarti kamu gak ganteng, gak cantik gitu ya. Bukan berarti karena itu bukan ukurannya. Oh kamu gak pernah pacaran,
berarti kamu gak keren dong ya, gak populer dong di sekolahan ataupun di gereja ataupun di rumah gitu ya, sampai gak punya pacar. Itu bukan ukuran, bukan patokan gitu ya. Dan itu bukan alasan yang benar untuk kita pacaran. Ada juga loh yang pacaran dengan sebuah alasan, ya daripada kesepian ya. Jomblo sama kesepian beda loh. Kalau jomblo kesepian itu Jonas gitu ya. Tapi kalau jomblo bahagia juga ada, jojoba jomblo bahagia gitu ya. Jadi jomblo gak selalu identik sama kesepian, ngenes, sendirian, enggak juga sih gitu ya. Itu tergantung cara pandang kita. Ada juga jojoba, jomblo bahagia. Apa sih artinya? Ya jojoba itu adalah orang-orang yang meskipun dia jomblo, single, gak punya pacar, tapi dia menikmati hidupnya. Dia bersyukur dengan keberadaannya. Dia bersyukur dia punya keluarga yang baik, relasi dengan orang tua baik, relasi dengan kakak adik baik. Dia punya teman, dia punya sahabat, dia punya relasi pada orang sekeliling tuh baik. Jadi dia merasa ya hidup nyaman, enak, senang gitu, bahagia dengan keberadaannya yang mungkin saat itu tidak punya pacar. Nah teman-teman, kalau dicari-cari ada berbagai macam tujuan orang pacaran ya. Kalau kalian tanya sama teman-teman kalian juga mungkin beragam ya, beda-beda. Mungkin ada lebih banyak lagi alasan kenapa mereka mau pacaran. Tapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada gak sih kata pacaran di dalam Alkitab? No, sebenarnya kata pacaran itu gak ada di dalam Alkitab ya. Tapi kita bisa melihat orang itu punya pernikahan kudus sebagai anugerah dari Tuhan. Dimulai dari, kalau di Alkitab ada yang namanya pertunangan. Ingat ya, kisah Maria dan Yusuf yang sudah berpertunangan, yang artinya mereka sudah serius menjalani sebuah hubungan yang lebih dekat, lebih intim untuk mengenal satu dengan yang lain dengan tujuan nanti suatu hari mereka akan menikah. Nah, pacaran untuk orang Kristen kalau nggak ada di Alkitab boleh nggak sih gitu ya? Nah itu tergantung, kita pacaran tujuannya apa dulu. Kalau tujuannya yang tadi, yang saya sebutkan tadi itu tidak sesuai dengan makna pacaran yang sesungguhnya. Dan tidak sesuai dengan iman Kristen juga. Tapi kalau kita mau pacaran dengan tujuan untuk mempersiapkan diri dalam sebuah pernikahan kudus. Nah kalau pacaran yang itu baru diperbolehkan untuk kita ya, anak-anak Tuhan, karena punya tujuan yang jelas. Tujuannya adalah kita mau mempersiapkan diri nih mengenal pasangan kita, karena kita mau mendapatkan anugerah pernikahan yang kudus yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita orang percaya yang mau menikmati itu semua. Ya, kalau kita sudah mau tujuannya mau berkeluarga, mau menikah, baru pacaran itu diperbolehkan. Nah seperti teman-teman kita yang tadi yang bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk pacaran Kak Helen gitu ya. Kalau kalian bertanya seperti itu, sebenarnya ukurannya bukan angka ya. Usia berapa seorang itu boleh untuk pacaran dengan tidak boleh untuk pacaran. Yang terpenting satu tadi, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mendekatkan kalian dengan pasangan supaya kalian mau menikah dalam jangka waktu yang dekat, is okay, boleh gitu ya. Terus yang kedua adalah menurut psikolog seorang yang bernama Jovita Maria Feriana, seorang psikolog di Jakarta, dia mengatakan ya ukurannya bukan usia. 14 tahun, 15 tahun, 18 tahun, tidak ada ukuran usia. Karena sebenarnya kedewasaan seseorang itu tidak bisa selalu dihubung-hubungkan dengan usia. Ada orang yang usianya 18 tahun, tapi dia udah dewasa banget, sudah bertanggung jawab, mikirnya jauh ke depan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya dia bertanggung jawab. Tapi ada juga loh temanku yang usianya sudah 31 tahun, tapi kayaknya kelihatannya masih kanak-kanak gitu ya, kayaknya masih mau main-main gitu ya. Tidak terlihat seorang yang sudah dewasa yang bertanggung jawab untuk bisa melihat masa depan harus bagaimana, terus harus menentukan segala sesuatunya secara mandiri, memutuskan bekerja di mana, harus seperti apa, ya punya kekuatan besar untuk bisa memilih segala sesuatu untuk hidupnya dan lain sebagainya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, berarti nggak harus kita lihat dari angka usia. Tapi psikolog ini mengatakan bahwa biasanya ya menurut psikologi 18 tahun itu adalah usia kematangan remaja. Secara emosional,
secara psikologis, secara mental, dan juga terbentuk kedewasaan dalam dirinya. Nah, itu bisa terlihat kalau kita mau koreksi diri kita, kira-kira aku orang yang bertanggung jawab gak ya? Aku bisa menentukan langkahku ke depan gak ya? Terus konsekuensinya sudah bisa aku tanggung jawab sendiri gak ya? Aku sudah bisa mandiri atau belum? Aku sudah bisa konsekuen gak dengan perkataanku? Kalau aku punya mau cita-cita, misalkan aku mau studi di sini, wah berjuang habis-habisan untuk bisa pergi dapat studi di sana, lalu berjuang habis-habisan untuk bisa bertanggung jawab melakukan yang terbaik untuk studi, menyelesaikan studi di sana. Nah, itu adalah salah satu ciri kalau kita adalah seorang yang dewasa, sudah siap, sudah matang secara emosional untuk bisa berelasi lebih dekat kepada yang istilahnya statusnya itu adalah pacaran. Nah, kalau kalian tanya lagi, kapan Kak Helen waktu yang tepat untuk pacaran? Ya, jawabannya adalah ketika kalian sudah siap untuk pacaran. Kalau kalian pacaran terus putus jadi galau, aduh kayaknya mau mati aja, dunia redup banget, meskipun ada cahaya kayaknya gelap banget gitu ya. Itu artinya kalian belum siap seutuhnya untuk pacaran. Ya, karena pacaran itu kan adalah masa dimana kita mengenal pasangan lawan jenis, ya, untuk bisa menerima kelebihan kekurangan, untuk bisa melihat kenyataan kita punya visi misi sama nggak nih, tujuannya sama atau tidak, saling mendukung atau tidak, ya. Dan kalaupun berakhir, kalau kalian sudah dewasa tentu kalian akan berpikir, ya dia baik sih, tapi kalau kita tidak cocok, ya mungkin bukan orang yang sudah Tuhan tempatkan buat saya untuk seterusnya. Mungkin adalah yang lain yang Tuhan sediakan buat saya yang pas, yang cocok menurut versi Tuhan buat saya. Jadi meskipun putus sedih, tapi nggak baper-baper banget gitu ya, nggak kayak dunia akan berakhir gitu, tidak. Tetap optimis untuk sesuatu yang lebih baik di depan. Nah, kalau kalian tidak siap, belum siap, nanti kalian jadinya kayak gini. Mungkin kalian udah pernah nonton film ini ya, Dua Garis Biru. Mungkin kalian udah pernah nonton atau denger lah judul filmnya seperti itu, Dua Garis Biru, yang artinya adalah Dua Garis Biru itu menunjukkan sebuah hasil tes pack begitu ya, dimana ini filmnya adalah cerita tentang dua orang anak SMA yang suka ya, saling kagum satu dengan yang lain sampai akhirnya mereka pacaran. Tapi mereka pacaran kebablasan sampai akhirnya si perempuan ini hamil ya. Ini film bukan untuk jadi contoh ya, karena contohnya jelek. Tapi kita bisa belajar dari film ini banyak hal lah yang bisa membuka pemikiran kita bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil. Nah, kita belajar dari film Dua Garis Biru ini, di mana Dara dan Bima ketika mereka pacaran kebablasan melakukan hubungan seksual yang seharusnya tidak dilakukan orang di luar pernikahan, sampai akhirnya si perempuan, si Dara itu hamil padahal belum lulus SMA. Padahal dia adalah seorang yang sangat berprestasi dan dia udah punya cita-cita, lulus SMA saya mau kuliah di Korea karena saya orang pinter, akan dapat beasiswa. Sudah merangkai masa depannya dengan sangat semangat dan sempurna lah istilahnya. Udah tinggal melangkah aja nih nunggu lulus SMA. Tapi tiba-tiba kenal sama si Bima, terus mereka jadi punya pergumulan besar karena si Dara ini hamil. Gak mungkin dia pergi kuliah di Korea dengan keadaan hamil, itu tidak memungkinkan bagi dia. Ataupun dia memilih untuk menggugurkan kandungannya, gak mungkin karena dia merasa sangat berdosa, ya. Dan meskipun Bima ini adalah seorang yang pingin bertanggung jawab atas tindakannya, dia selalu mengatakan di dalam film ini, aku tanggung jawab untuk anak itu, nggak usah digugurin gitu ya. Tapi konsekuensinya adalah bagaimana dia mau bertanggung jawab, karena hidupnya saja dia masih dibiayai oleh orang tuanya. Dia mau kerja apa untuk bisa memberi makan istri dan anak-anaknya, karena waktunya belum tepat ya, belum tepat. Itu adalah sebuah tindakan yang salah yang efeknya jangka panjang ya. Dia bilang mau bertanggung jawab, tapi bertanggung jawab yang seperti apa? Sampai akhirnya di situ diperlihatkan bagaimana konflik antar kedua belah pihak keluarga yang syok, nggak terima dengan keadaan karena mereka melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal yang akan mengubah masa depan mereka yang harusnya cerah menjadi kelam kalau tidak dihadapi dengan sebaik-baiknya.
Sampai akhirnya endingnya nanti kalian nonton sendiri deh atau kalian sudah tahu endingnya. Tapi paling tidak kita bisa belajar dari film ini bahwa kalau kita pacaran belum siap lalu melakukan sebuah kesalahan, konsekuensinya adalah jauh ke depan. Dan itu akan menjadi pergumulan yang sangat berat buat kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita diingatkan loh sebagai anak-anak Tuhan bahwa kalau kita ada di dunia ini, kita itu dipersiapkan Allah untuk bisa melakukan segala sesuatu yang kudus. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada setiap kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya hadir ketika kita mau baca firman. Ketika kita berdoa, Tuhan saya mau baca firman, biar Roh Kudus-Mu menguasai kami, amin. Selesai baca firman udah Roh Kudusnya gak ada, bukan. Tapi Roh Kudus itu sudah dikaruniakan kepada kita setiap hari, setiap waktu. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita ini, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Yang artinya Roh Kudus berdiam di sana, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus tidak jauh-jauh dari hidup kita. Dan kalau Roh Kudus itu ada dalam kita, harusnya kita menunjukkan segala perbuatan-perbuatan yang baik, yang kudus, yang juga berkenan kepada Tuhan. Nah kalau kalian tanya, kalau kita sudah siap Kak untuk pacaran ya, dengan tujuan mau merit ya, mau mempersiapkan pernikahan yang kudus. Kalau saudara mau mempersiapkan pernikahan yang kudus, pasti saudara akan pacaran yang kudus. Pacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pacaran yang tujuannya adalah baik dan tidak melakukan sesuatu yang cemar. Apalagi melakukan hubungan seksual yang di luar dari pernikahan. Ya, itu sangat dilarang dan tidak boleh sekali. Nah, pacaran yang kudus untuk sebuah pernikahan yang kudus itu adalah proses kita mengenal pasangan lawan jenis kita, ya. Kita mengenal satu sama lain, menerima kelebihan, kekurangan satu dengan yang lain, mencari solusi untuk setiap perbedaan yang ada dan juga saling mendukung satu dengan yang lain. Sebenarnya kalau dibahas itu bisa panjang sekali, tapi paling enggak kita bisa belajar bahwa hati-hati. Kalau kita belum siap pacaran, jangan dulu pacaran. Tapi kalau sudah siap, kita harus ikut sertakan Tuhan di dalam hubungan relasi kita dengan pacar kita. Carilah pacar yang akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kalian pacaran, Kak, tapi aku udah pacaran, tapi ternyata dia nggak bikin aku deket sama Tuhan, malah tambah jauh. Wah, hati-hati tuh, gitu ya. Harusnya kalau kalian anak-anak Tuhan, kalian harus pastikan, ketika kalian pacaran itu akan membuat kalian semakin dekat relasinya dengan Tuhan. Kalau dia tidak bisa membawa kalian untuk mendekat pada Tuhan, kalian yang membawa dia untuk mendekat pada Tuhan. Intinya, kalau kalian pacaran sama orang itu, kita sama-sama mencari Tuhan. Kita sama-sama ada di dalam Tuhan. Kita sama-sama belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kalian ternyata sudah pacaran tapi malah menjauhkan diri dari Tuhan, saya mau mengatakan lebih baik kalian pikir-pikir ulang, ya. Karena kalau kalian nanti ujung-ujungnya dirugikan, semakin lama semakin jauh dari Tuhan, lupa berdoa, lupa ke gereja, lupa ikut ibadah, lupa melakukan segala sesuatu yang baik sesuai dengan firman Tuhan, kalian sendiri yang akan rugi untuk masa depan kalian ke depan. Lalu kalian harus mencari pacar yang membawa kebaikan dalam hidup kalian, ya. Kalau kira-kira efek atau dampak dari pacaran itu membawa dampak yang negatif, kalian harus berpikir ulang, ini pacarannya sehat tidak ya? Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki tidak ya? Kalau kalian pacaran dengan seseorang, kalian seneng banget sama orang itu, tapi orang itu ternyata misalkan sukanya ngomongnya jorok gitu ya, ngomongnya sesuatu yang gak pernah kalian dengar sebelumnya. Kebun binatang, disebutin satu-satu nama hewan yang ada di kebun binatang begitu ya, kalau lagi marah, lagi emosi. Terus kalian terbawa, sehingga ketika kalian berrelasi dengan dia, berpacaran dengan dia, di rumah kalian emosi sama adik atau kakak kalian, lalu kalian juga melakukan hal yang sama, mengucapkan kata-kata ataupun nama-nama binatang yang ada di kebun binatang.
itu artinya kalian sudah terpengaruh sesuatu yang negatif, yang buruk. Dan kalau itu terjadi, sampai terjadi dalam hidup kalian, hati-hati, hati-hati. Kalau kalian membiarkan itu terus terjadi, yang buruk-buruk yang lainnya juga akan terpengaruh dan kalian akan membawa hidup kalian menjadi jauh dari Tuhan, bukannya semakin baik, malah semakin buruk. Kalau kalian pacaran dengan seseorang lalu bukannya membuat kalian semangat untuk sekolah, untuk belajar, tapi justru sebaliknya, duh aku lagi malas sekolah nih, bolos yuk gitu ya, sama pacarnya bolos. Duh aku mau ujian nih hari ini, aduh aku gak siap nih, udah yuk kita gak usah sekolah aja yuk, gak usah sekolah. Kita jadi tidak bertanggung jawab dengan studi yang saat ini sedang kita emban misalkan. Kita jadi gak peduli dengan omongan orang tua kita. Pokoknya segala sesuatu yang menjadi negatif. Hati-hati teman-teman. Kalau begitu kita harus kembali melihat, mengoreksi, menilai. Ini baik gak ya buat saya? Ini sesuai dengan kehendak Tuhan gak ya? Ini bagus gak ya untuk masa depan saya? Dan saya harus mengatakan bahwa kalau itu berdampak negatif, berdampak buruk, kalian harus mengatakan no, tidak. Mungkin hubungan kita sampai di sini saja. Karena mungkin bukan dia orang yang Tuhan pilihkan buat kita. Tapi ada orang lain yang lebih baik yang Tuhan akan sediakan buat kita. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 mengatakan, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teman-teman, di sini kita diingatkan, kalaupun kita sudah melakukan yang baik di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, tapi kita dituntut untuk bisa melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi, ya. Artinya kalau kita sudah, Tuhan saya mau jadikan hidup saya baik di hadapan Tuhan. Tuhan mau gak cuma sekedar harapan, ya, tapi betul-betul diupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, dengan baik kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Boleh tidak pacaran? Kembali lagi kepada kita, sudah siap belum? Tujuan kita apa? Kalau tidak sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan iman Kristen, lebih baik ditunda dulu sampai kalian siap dan kalian bisa menjalaninya dengan baik, dan itu semua tentu demi kebaikan kita semua. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang kudus. Kita diingatkan untuk terus berjuang hidup kudus dalam Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita tekuni hidup yang kudus untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan untuk teman-teman yang akan memberikan persembahan dapat melalui QR Code yang tertera pada layar. Dan nats pembimbing kita untuk memberikan persembahan pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Teman-teman, kita akan sama-sama membawa persembahan kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sehingga kami dapat memberikan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, untuk mengiringi persembahan kita pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian dari KJ 337, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan
akan berdoa syafaat dan dilanjutkan dengan menerima berkat. Untuk pelayan firman dipersilahkan. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang baik, karena Engkau selalu menyediakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami sama-sama renungkan di dalam Tuhan. Dan bila firman-Mu itu boleh memberikan sebuah gambaran bagi kami untuk boleh memutuskan apakah hubungan berpacaran itu berdampak positif atau negatif bagi kami, baik atau tidak untuk pendewasaan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami belajar untuk memiliki tujuan dari pacaran yang benar terlebih dahulu, mempersiapkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami melangkah jauh dari hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu untuk boleh memiliki hikmat yang daripada Tuhan dan juga pengendalian diri yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang saat ini masih berjuang untuk boleh menyelesaikan pandemi COVID-19. Tuhan tahu apa yang menjadi keterbatasan kami, namun kami juga percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan dengan cara Tuhan yang menjadi upaya bagi kami semua. Tuhan pasti akan memberkati segala sesuatunya sehingga semua ini boleh kami selesaikan bersama-sama. Tuhan mampukan kami untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tuhan yang senantiasa melindungi kami dan menjaga kami dengan kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Dan untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh bangsa kami, Tuhan yang mengetahuinya dan kiranya Tuhan berkenan untuk turun tangan, untuk menyelesaikan satu persatu, untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami mau berdoa bagi gereja-Mu GKI Salatiga. Untuk setiap pelayanan yang ada yang Tuhan percayakan dalam kesaksian, Tuhan yang berkati dan berkarya di dalamnya. Terkhusus untuk Komisi Remaja GKI Salatiga, kami mengucap syukur untuk setiap ibadah yang boleh terus kami lakukan bersama-sama meskipun harus dilaksanakan secara online. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang selalu Engkau jaga dan lindungi. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak yang juga boleh memberi diri untuk bisa terlibat dalam pelayanan di gereja dan tetap sehat, tetap sukacita. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin tidak dapat ikut terlibat, namun mereka juga tetap mengikuti ibadah-ibadah di dalam komisi remaja dan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bila Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkati anak-anak-Mu ini untuk terus boleh melayani Tuhan dengan setia. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kedua orang tua kami, bagi mereka yang terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi kami, yang terus berusaha untuk merancangkan masa depan yang indah bagi kami anak-anaknya. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati orang tua kami, memimpin kehidupan mereka, memberikan mereka hikmat untuk boleh membimbing, mendampingi kami, mengasihi kami, dan juga mendukung kami untuk bisa merangkai masa depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, kakak adik kami. Tuhan juga menjaga dan melindungi kami semua. Tuhan yang memberkati kami satu persatu. Pun juga bagi setiap kami anak-anak Tuhan dalam Komisi Remaja GKI Salatiga, di dalam setiap pergumulan kami, di dalam tantangan kami untuk dapat melanjutkan studi kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Segala tantangan yang ada biarlah itu boleh memacu semangat kami untuk terus berjuang. Tuhan yang mau menolong kami untuk boleh menyelesaikan setiap persoalan-persoalan ataupun pergumulan-pergumulan pribadi kami masing-masing. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui keberadaan kami, Tuhan tahu yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya kami selalu memohon pertolongan Tuhan dan kami percaya Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya dan akan memberikan yang paling terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu. Inilah Tuhan permohonan kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berserah. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Amin.
Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh beribadah bersama-sama. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kita dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Dadah!